Selamat datang di video mata kuliah MA 5031 Analisis Real Lanjut. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem bilangan real. Aksioma untuk himpunan bilangan real. Jadi kita akan membahas sistem bilangan real dengan menggunakan 3 aksioma untuk himpunan bilangan real. Yang pertama, aksioma lapangan, yakni himpunan bilangan real R dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian memenuhi R dengan operasi jumlah adalah grup komutatif, R dikurangi 0 dengan operasi kali adalah grup komutatif, dan juga sifat distributif. Kemudian aksioma urutan, yakni terdapat himpunan tak kosong P, subhimpunan dari R yang memenuhi sifat berikut. Yang pertama, jika A di P dan B di P, maka A tambah B adalah anggota dari P, dan juga A kali B adalah anggota dari P. Jika A adalah bilangan real, maka salah satu dari ketiga hal berikut berlaku. Yang pertama, A adalah anggota dari P, A sama dengan 0, atau min A adalah anggota dari P. Kemudian yang ketiga adalah aksioma kelengkapan, yakni jika X adalah himpunan tak kosong dan X adalah subhimpunan dari R, serta X terbatas di atas, maka X memiliki supremum. Selanjutnya kita akan membahas secara detail satu persatu dari aksioma lapangan, aksioma urutan, dan aksioma kelengkapan ini. Untuk membahas aksioma lapangan, pertama kita perkenalkan apa yang dimaksud dengan grup komutatif. Misalkan X adalah himpunan tak kosong dan bintang adalah suatu operasi pada X. Pasangan X, bintang disebut grup komutatif jika pernyataan berikut berlaku. Yang pertama, sifat komutatif, yakni untuk semua X, Y di X berlaku X bintang Y sama dengan Y bintang X. Kedua, sifat asosiatif, yakni untuk semua X, Y, Z di X berlaku X bintang Y bintang Z sama dengan X bintang Y bintang Z. Kemudian eksistensi unsur identitas, yakni terdapat suatu X0 di X yang memenuhi X bintang X0 sama dengan X untuk semua X di himpunan X. Kemudian eksistensi unsur inverse, yakni untuk setiap X di X, terdapat W di X yang memenuhi X bintang W sama dengan X0. Jadi, ini adalah definisi dari grup komutatif. Selanjutnya kita akan menuliskan aksioma lapangan dari himpunan bilangan real. Himpunan R dilengkapi dengan operasi penjumlahan dengan tanda tambah dan perkalian yang dinotasikan dengan titik memenuhi yang pertama, R dengan operasi penjumlahan adalah grup komutatif, kemudian R dikurangi 0 dengan operasi perkalian adalah grup komutatif, dan sifat distributif, yakni untuk semua X, Y, Z di R memenuhi X dikalikan dalam kurung Y tambah Z sama dengan X kali Y tambah X kali Z. Aksioma lapangan dari R ini juga dikenal dengan sifat aljabar dari R. Sebagai catatan, eksistensi 0 sebagai unsur identitas dari R dengan operasi jumlah dan 1 sebagai unsur identitas dari R dikurangi 0 dengan operasi kali dijamin oleh aksioma di atas. Kemudian inverse dari X di R terhadap operasi penjumlahan dinotasikan dengan minus X. Kemudian inverse dari X di R yang tak 0 terhadap operasi perkalian dinotasikan dengan 1 per X. Selanjutnya kita akan melihat sifat ketunggalan dari 0 dan 1 sebagai unsur identitas. Selanjutnya, ketunggalan unsur identitas di himpunan bilangan real dengan operasi jumlah dan juga himpunan real dikurangi 0 dengan operasi kali. Teorema, jika X adalah bilangan real yang memenuhi X tambah A sama dengan A, untuk setiap bilangan real A, maka X sama dengan 0. Kemudian yang kedua,
jika Y adalah bilangan real dan B adalah bilangan real yang tak nol yang memenuhi B kali Y sama dengan B, maka Y sama dengan 1. Bukti, untuk setiap bilangan real X berlaku X tambah 0 sama dengan X. Karena A tambah min A sama dengan 0, maka X sama dengan X tambah dalam kurung A tambah minus A sama dengan X tambah A tambah minus A. Pada proses ini kita menggunakan sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Kemudian X tambah A nilainya sama dengan A, sehingga kita peroleh A tambah min A sama dengan 0. Dan yang kedua, untuk setiap bilangan real Y, kita punya 1 kali Y sama dengan Y. Karena 1 per B dikalikan B sama dengan 1, maka Y ditulis sebagai Y sama dengan 1 kali Y, sama dengan 1 per B kali Y. Kemudian berdasarkan sifat asosiatif, kita punya 1 per B dikalikan B kali Y, sedangkan B kali Y sama dengan B, kita akan peroleh 1 per B kali B, yang hasilnya sama dengan 1. Jadi kita telah membuktikan bahwa nilai Y sama dengan 1. Pertama, aksioma urutan pada himpunan bilangan real R. Terdapat himpunan tak kosong P, yang merupakan subhimpunan dari himpunan bilangan real, yang memenuhi sifat berikut. Yang pertama, jika A adalah anggota dari P dan B adalah anggota dari P, maka A tambah B adalah anggota dari P. Kemudian yang kedua, jika A di P dan B di P, maka hasil kali A dan B juga anggota dari P. Kemudian yang ketiga, jika A adalah bilangan real, maka salah satu dari ketiga hal berikut berlaku, yakni A anggota dari P, A sama dengan 0, atau minus A adalah anggota dari P. Sebagai notasi, jika A adalah anggota dari P, tuliskan A lebih besar dari 0. Jika A adalah anggota dari P gabung dengan himpunan 0, tuliskan A lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian jika min A anggota P, tuliskan A lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita akan melihat definisi pada R dan juga sifat dasar urutan. Definisi, misalkan A dan B adalah bilangan real. Jika A dikurangi B adalah anggota dari P, tuliskan A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Kemudian jika A dikurangi B adalah anggota dari P gabung himpunan 0, tuliskan A lebih besar sama dengan B atau B lebih kecil atau sama dengan A. Berikut sifat dasar urutan. Misalkan A, B, dan C adalah anggota dari R. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Dan yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A tambah C lebih besar dari B tambah C. Oke. Yang ketiga, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A kali C lebih besar dari B kali C. Kemudian yang ketiga, jika A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka A kali C lebih kecil dari B kali C. Sifat pertama disebut sifat transitif, yang kedua adalah sifat aditif, yang ketiga sifat perkalian asalkan C positif, urutan tidak berubah. Jika C negatif, maka urutan berubah. Kita akan membahas bukti teorema ini. Selanjutnya bukti teorema. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A min B adalah anggota dari P dan juga B min C adalah anggota dari P. Akibatnya, A min B ditambah B min C adalah anggota dari P. Karena A min B ditambah B min C sama dengan A min C, maka A min C adalah anggota dari P. Oleh karena itu, A lebih besar dari C. Kemudian yang kedua, jika A lebih besar dari B,
maka amin B adalah anggota dari P. Karena A tambah C dikurangi dalam kurung B tambah C sama dengan A min B, maka A tambah C dikurangi dalam kurung B tambah C juga anggota dari P. Oleh karena itu, kita peroleh A tambah C lebih besar dari B tambah C. Ini yang ketiga, misalkan A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0. Karena A min B di P dan juga C adalah anggota dari P, maka A min B dikalikan C adalah anggota dari P. Kemudian setelah dijabarkan, A min B dikalikan C sama dengan AC dikurangi B kali C. Oleh karena itu, AC dikurangi B kali C juga anggota dari P. Oleh karena itu, AC lebih besar dari BC. Kemudian kasus berikutnya, misalkan A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka A min B adalah anggota dari P dan minus C adalah anggota dari P. Akibatnya A min B dikalikan minus C adalah anggota dari P. Karena A min B dikalikan min C sama dengan BC dikurangi AC, maka BC dikurangi AC adalah anggota dari P. Jadi, AC kurang dari BC. Pertama, kita ulang terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan himpunan terbatas. Definisi, misalkan X adalah subhimpunan bilangan real yang tak kosong. X disebut terbatas di atas jika terdapat suatu bilangan A, sedemikian hingga X lebih kecil sama dengan A untuk semua bilangan X di X. A disebut batas atas dari X. Yang kedua, X disebut terbatas di bawah jika terdapat B sedemikian hingga X lebih besar sama dengan B untuk semua X di X. B disebut batas bawah dari X. X disebut terbatas jika X terbatas di atas dan terbatas di bawah. Bagi contoh, misalkan X1 adalah himpunan bilangan real yang lebih kecil sama dengan 10, X1 adalah himpunan yang terbatas di atas namun tidak terbatas di bawah. Kemudian yang kedua, misalkan X2 adalah himpunan bilangan real X yang lebih besar dari min 1, X2 adalah himpunan yang terbatas di bawah namun tidak terbatas di atas. Dan yang ketiga, himpunan X3, himpunan semua bilangan yang lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil dari 2 adalah himpunan yang terbatas. Selanjutnya kita bahas definisi batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Misalkan X adalah himpunan tak kosong dan terbatas di atas, bilangan real U disebut batas atas terkecil atau supremum dari X jika U memenuhi kedua kondisi berikut. Yang pertama, U adalah suatu batas atas dari X. Yang kedua, jika A adalah sebarang batas atas dari X, maka U lebih kecil sama dengan A. Kemudian kita notasikan U sama dengan sub X. Kemudian misalkan X terbatas di bawah, bilangan real V disebut batas bawah terbesar atau infimum dari X jika V memenuhi kedua kondisi berikut. V adalah suatu batas bawah dari X. Kemudian yang kedua, jika B adalah sebarang batas bawah dari X, maka V lebih besar sama dengan B. Untuk notasinya, kita tuliskan V sama dengan INF X. Atau V sama dengan infimum X. Selanjutnya, aksioma kelengkapan pada bilangan real. Aksioma kelengkapan pada R. Jika X adalah himpunan tak kosong dan X terbatas di atas, maka X memiliki batas atas terkecil atau supremum. Sebagai catatan, jika Y adalah himpunan tak kosong yang terbatas di bawah dan merupakan subhimpunan bilangan real, maka eksistensi batas bawah terbesar dari Y dapat dibuktikan dengan meninjau himpunan X yang didefinisikan sebagai min Y untuk Y anggota Y. Dan menggunakan aksioma kelengkapan pada himpunan X ini.
Contoh, misalkan X adalah himpunan semua bilangan real yang lebih kecil atau sama dengan 3. X adalah himpunan tak kosong sebab 2 adalah anggota dari X. Kemudian karena X tak kosong dan X terbatas di atas oleh 3, maka X memiliki batas atas terkecil. Contoh supremum dan infimum. Misalkan X adalah himpunan semua bilangan real dengan X lebih besar sama dengan min 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 3. Untuk semua X anggota dari himpunan X berlaku X lebih kecil atau sama dengan 3, sehingga 3 adalah batas atas dari X. Misalkan A adalah sebarang batas atas dari X. Karena 3 adalah anggota dari X, maka 3 lebih kecil sama dengan A. Oleh karena itu, batas atas terkecil dari X, sub X sama dengan 3. Kemudian, untuk semua bilangan X di X berlaku X lebih besar atau sama dengan min 1. Sehingga min 1 adalah batas bawah dari X. Karena kemudian kita ambil B adalah sebarang batas bawah dari X. Karena min 1 adalah anggota dari X, maka min 1 lebih besar atau sama dengan B. Oleh karena itu, terbukti bahwa infimum dari X sama dengan min 1.